ya, review lagi model kemarin. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang banyak yang dari evaluasi yang Anda kumpulkan kemarin, yang pertama banyak yang sekali lagi tidak baca soal. Nah, itu agak susah juga ya. Masih banyak juga yang tidak membaca soal, yang diminta apa. Ya. Biasakan baca soal dulu lah sebelum mengerjakan, dibaca baik-baik dulu perintahnya apa, itu diikuti. Ya, karena nanti ketika Anda kerja, apalagi Anda kerja katakanlah di perusahaan kontraktor atau konsultan, Anda kerja kan bisa kerja kan karena dapat pekerjaan dari pihak lain. Ya. Pihak lain itu pasti akan minta sesuatu, yaitu kalau tidak dituruti ya dari yang sederhana aja tidak bisa nuruti ya gimana bisa dapat kerjaan itu ya. Jadi biasakan ikuti apa yang diminta ya. Terus kemudian yang kedua, kesalahan yang lain lagi adalah bahwa ini kan ada background peta yang berkoordinat ya, berarti mestinya juga harus mengikuti ya. Jadi semua dilakukan secara otomatis, terutama berkaitan dengan luas subcatchment dan juga panjang conduit atau link ya, itu otomatis. Hanya saja width-nya, jangan lupa width-nya tidak otomatis, itu harus diukur width-nya ya. Jadi banyak juga yang width-nya masih salah, ada yang luasannya masih salah ya. Oke, sekarang coba kita buka salah satu hasil kerjaan. Ada yang bersedia dibuka ya. Baik, kita bisa tahu. Saya boleh, Pak. Ya, nomornya berapa, Mas? 17 B10100. 170100. Iya. Oke, sebenarnya ya. 170100. Athanasias Agri ya? Iya, Pak. Oke. Kok nggak ada ini? Benar. Iya, Pak. Pencairan kongres. Oke, ini ya Mas Agri ya. Ini ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, oke. Jadi pertama mungkin kita bisa cek datanya dulu ya, bisa lewat project detail ya, project detail coba kita lihat ya, title. Oke, nah title namanya belum dimasukkan Mas, nanti tolong nama dan NIM wajib ya, di title harus ada ya Mas ya. Baik, Pak. Nanti di ujian, di sini tidak apa-apa, nanti di ujian harus. Oh ya, baik Pak. Oke, ini auto, Anda pakai auto, tidak gitu kan, boleh, tidak masalah. Oke, kemudian ini apa ini? Oke, rengkitnya, rengkit kumulatif sudah betul, time interval sudah betul, kemudian satuan. Nah, satuannya kok masih ini Mas?
Waktu itu saya buat sudah milimeter, Pak. Lalu saya coba buka lagi, itu memang terganti jadi in lagi, Pak. Itu ya. Jadi inci lagi, iya, Pak. Coba Sama dicek dengan, ya. ya, sama dengan auto length-nya juga, Pak. Yang semula on, lalu saya coba buka lagi, dia berubah jadi off, Pak. Oh, kalau auto length enggak masalah kan sudah Oh iya, Pak. masuk, enggak masalah. Terusnya, oke. Saya coba tanya teman-teman yang lain juga sama, Pak. Juga sama. Padahal Iya begini. sama Oh, Iya, Pak. Pak. oh sama Habis gitu. disimpan ditutup Ya, udah ya. langsung Jadi in. kalau sebelum running ya, sebelum running harus dicek dulu ya, harus dicek ulang. Oh iya. Jadi kalau memang seperti itu, Oh, sebelum running harus ulang range unitnya ya. Jadi nanti iya. kan Baik, Pak. biasanya kan setelah dilakukan ada koreksi, nah sebelum running dicek dulu satuannya, terus di save jangan lupa. Baik, Pak. Oke, ini, ini time-nya. Nah, ini format time-mu salah mas, format time-mu ya. Oh iya. Ya, format time itu H.2 M, jadi jam titik 2 menit. Kalau seperti ini dibaca 5 jam, ini 10 jam, 15 jam. Ya. Oke. Baik, Pak. Jelas ya. Ini banyak yang salah juga ini. Oh. Ya, jadi ini, nah ini terus dalam jam, ini elapsed time dalam jam. Jadi ini kan ada 700 sekian jam, padahal enggak ya. 700 menit kan, bukan jam. Ya, jadi ini cara penulisannya kalau 5 itu ya berarti 0.205. Ini kan time intervalmu sudah betul ini 0.205 menit. Ya. Oh iya, baik Pak. Betul, tapi ini salah ya. Oke, tapi itu banyak yang salah ini, tolong diperhatikan ya. Oke, iya Pak, baik Pak. Oke, itu ranking. Ya silakan. Oh, enggak boleh. Nah, ya, di saya, ya, 2.200. Hanya 2 digit masuknya. Hanya tersedia 2 digit. Ya, jadi dibacanya 2 digit. XX.2YY. Nah, gitu. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, oke, ranking sub-assessment sekarang juga. Kita lihat project detail ya, project detail. Ini rankingnya tadi. Oke, sub-assessment. Nah, sub-assessment, nah ini area sudah betul, oke ya, ini area sudah. Jadi kalau tidak otomatis itu berarti ada angka kembar semua. Jadi kalau ada areanya kembar semua ya berarti ada, atau ada beberapa yang angkanya bulat itu kemungkinan salah, misalnya 500 itu kan biasanya kalau otomatis itu ada komanya, ada desimalnya. Kalau 500 kalau sama dengan default ya berarti ada yang kelupaan atau ada yang ketika awal gambar, sebelum gambar kamu belum set on ya, itu harus dimulai dari awal kalau gitu. Terus width-nya kan tidak otomatis. Jadi ini mestinya juga tidak akan ada angka yang seragam. Nah, kalau persen impervious karena tidak ditentukan ya boleh Anda pakai seragam semua, boleh, kalau tidak boleh. Persen stop kalau tidak ditentukan ya silahkan ya. Oke, jadi secara umum untuk punya Mas Agri subclass-nya sudah oke lah ya. Oke. Baik, Pak. Yang otomatis kan area dan width itu angkanya kan sudah logis lah. Oke. Ini persen impervious and impervious and pervious juga tidak ditentukan ya berarti bebas. Ya, oke. Federation juga tidak ditentukan ya, tidak ada data ya, berarti Anda boleh. Jadi ini termasuk asumsi di laporan harus disampaikan bahwa asumsinya integrasinya pakai Orton, nilai maksimum rate-nya sekian, minimum rate di laporan harus disampaikan ya Mas Adi ya. Oh iya, baik Pak. Berarti kami sampaikan dalam bentuk screenshot tabel ini Pak. Boleh di screenshot, boleh di convert ke Excel ya. Oh iya. Baik Pak.
Oke, junction itu, nah yang banyak ini 0,2 ini betul atau enggak ini Mas? Di A3 max depth-nya 0,2. Ya, betul atau enggak itu? Di A3. Oh iya ya, 0,2 ya, memang kecil ya. Oh Ya, iya Pak. berarti memang kecil. Terus ini 1374. Nah, ini jelas salah ini. Di A2 max depth 1374, enggak mungkin. Mungkin kamu Kurang waktu titik Pak ngetiknya ya, bukan kurang titik, barangkali keliru koma ya. Oh iya Pak. Kalau ngetiknya koma enggak akan muncul di situ ya. Jadi harus titik. Oh iya. Jadi tolong dicek lewat sini, project detail. Detail ya. Oh iya, baik Pak. Dilihat apakah logis atau tidak ya. Jadi ini angka-angka ini kan tidak logis ya. Baik Pak. Oke, outfall, free. Nah ini kadang-kadang juga ini invert elevation ini kadang-kadang juga lupa ya, masih nol. Kalau ada ini nol ya berarti ada kelupaan. Ya demikian juga di junction, di elevation ini adalah invert elevation. Kalau ini ada angka nol berarti Anda kelupaan masukkan data. Ya. Terus conduit. Nah conduit cek dulu lengthnya. Oh lengthnya sudah oke lah ya. Sudah logis lengthnya. Ya. Roughness tidak ditentukan ya, Anda bebas berarti tidak masalah. Oke. Ya. Oke. Ini yang sering kali salah juga di sini, ini geom 2. Ini geom 2 itu apa? Geom 2 itu kedalaman ya, kedalaman. Ini 19,8 itu betul kan enggak nih konduitnya? Konduit 9 ya, konduit 9. 19,8 konduit 9. Oh ya betul ya. Oh lebar, itu lebar ya. Oke, lebar. Ini lebar, ini kedalaman. Oh, lebarnya memang lebar. Oke, ini geom 3, geom 4 itu kemiringan. Kalau 0 itu berarti bentuknya persegi ya. Kalau trapesium ini ada angkanya, geom 3, geom 4 ada angkanya. Oke. Terus ini time series. Nah ini tadi ya data hujannya tadi ya. Berarti seharusnya 0.205. 0.20. Iya, untuk 5 itu 0.205. Oh iya. 0.210, 0.215. Oh iya. Baik, Pak. 60 berarti 1.200. Ya. 120 2.20. Oke. Oke, saya kira itu ya Mas yang perlu dicek. Baik, Pak. Nah, kalau sudah dikoreksi, di save, run. Jadi run was successful itu belum tentu betul ya. Successful itu belum tentu betul. Jadi kalau misalnya width-nya belum diukur, itu pasti sudah ada nilai default-nya, pasti terisi. Jadi meskipun successful harus dicek ya. Data detail datanya harus dicek dulu tadi. Ya. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan Mas Adri? Untuk tadi yang continuity error itu idealnya berapa ya Pak? Continuity error sebentar ya. Ini Mas, jadi error itu continuity error ada dua macam, surface runoff dan flow routing. Sebenarnya idealnya itu ya kurang dari 1% ya. Hanya ini bukan berarti salah. Flow routing 21,98 itu bukan berarti salah. Ini kenapa terjadi flow routingnya continuity errornya besar? Ini kaitannya dengan bahwa ada air yang keluar dari sistem. Nah, kenapa air bisa keluar dari sistem? Air keluar dari sistem karena terjadi limpasan. Ya, salurannya tidak mampu nampung. Itu. Jadi ini error di flow routing ini cenderung karena ada limpasan. Jadi kalau bisa dilihat kalau di report summary, ya, di sini pasti ada not loading. Nah, ini ada not loading. Ini yang menyebabkan error continuity error tadi besar. Ya. Tapi ini bukan berarti salah. Ini betul, cuman
Masalahnya adalah bahwa sistem jaringan drainasenya tidak mampu menampung debit yang dihasilkan oleh data hujan itu, gitu. Ya, itu Mas Adi ya. Jadi bukan berarti salah, tetapi karena ada air yang keluar dari sistem ditunjukkan dari net loading-nya ini. Ya. Kalau itu kecil pasti tidak akan terjadi net loading. Ya. Atau sebaliknya, kalau tidak terjadi net loading, pasti continuity error untuk tadi akan kecil. Gitu. Ya, jadi bukan berarti salah, itu bukan berarti salah. Kalau salah itu ditentukan itu di apa? Di report status ya. Jadi kalau ada salah-salah itu error itu di sini ya. Kalau ini ada warning itu boleh diabaikan tapi sebaiknya juga dicek ya, kenapa terjadi. Ya, misalnya maximum depth increase di node GA3 ya, kenapa dengan ini time series interval tadi, time seriesnya tadi ya salah ya. Oh iya Pak, betul Pak. Ya. Oke, terus ini maksimum depth-nya di GA3456. GA3456. GA3 mana GA3? Oh ini GA3. 3,419. Nah ini mungkin karena problem max depth-nya ini terlalu kecil ya. Mungkin berarti salah di soal. Jadi ini bisa kamu laporkan juga ketika kamu buat report ya. Max depth-nya 0,2 itu kan ya cuma 20 cm ya. Jadi saluran ke 20 cm padahal reportnya itu harusnya paling tidak ya 10 atau 20 cm ya hampir jelas kurang ya. Tapi banyak juga yang menuliskan ini max depth-nya di sini itu sama dengan inflat elevation. Nah, jadi ada max depth yang besar sekali itu salah. Jadi ada banyak juga yang mengerjakan itu. Jadi max depth di conduit ini max depth-nya 1,5 oke. Ya, max depth-nya di conduit atau max depth-nya di junction, max depth-nya di junction itu tidak sama dengan elevasi tanggul. Elevasi itu diukur dari titik datum ya, garis datum, bidang datum itu elevasi. Kalau kita bicara elevasi secara umum, bidang datumnya adalah mean sea level, muka air laut rata-rata. Jadi yang namanya kedalaman maksimum untuk conduit ya, max depth untuk conduit itu mestinya elevasi tanggul dikurangi elevasi dasar. Ya, itu adalah max depth-nya untuk conduit. Ya. Itu masih banyak yang salah itu elevasi max depth-nya untuk conduit. Ya. Ada yang sampai itu diambilkan dari, ada yang banyak ngambil dari elevasi tanggul, padahal tidak sama. Ya. Max depth dengan elevasi tanggul itu tidak sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi Pak. Ya. Tentang time series tadi itu kan punya saya masih kurang Pak ya tadi. Berarti nanti pengaruhnya di time series-nya ya Pak. Time series-nya kurangnya di mana? Yang tadi Pak yang masih salah. Oh, yang data hujan tadi. Iya Pak. Berarti nanti pengaruhnya di grafik hidrografnya. Iya, ya, Pak? Grafiknya jadi molor panjang sekali ya. Grafiknya jadi molor panjang sekali. Coba kita lihat. Ini date-nya. Wah, kamu analisismu 6 jam. Pasti belum sampai puncak ini ya. Saya yakin hidrografimu belum sampai puncak. Coba dicek ya, itu graf report, graf time series. Yang di sini ya. Nah, ini ini harusnya masih jauh ya. Ini kan baru jam ke-5 baru mulai terjadi hidrograf.
Iya, ya, Pak. karena tadi salah format ini. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Ya. Yang penting gini, Mas. Yang penting itu peak flow-nya itu tercover. Ya, peak flow-nya tercover. Mau disampaikan semua ya bagus, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting peak flow-nya ketika terjadi puncak hidrograf itu ada di gambarnya. Ya. Itu ya, Mas ya. Jelas? Ya, oke. Oke. Ya, silakan. Kalau flow routingnya kan itu kan tadi besar, Pak. Itu karena terjadi apa tuh Gimana, yang Mas? Saya agak kurang jelas. Oh, ya. Suaramu pecah-pecah. Nah, gimana? Yang flow routing besar. Flow routing di option. Ya, yang tadi yang sebisiran itu kan keluar flow routing. Oh, errornya. Maksudnya errornya. Ya itu errornya, Pak. Itu besar itu kalau tahu besar kecilnya tuh patokannya gimana ya, Pak? Maksudnya seberapa besar dan seberapa kecil gitu, Pak? Oh, enggak. Ini flow routing ya, flow routing itu menunjukkan bahwa air yang masuk ke dalam sistem dengan air yang keluar dari dalam sistem itu tidak sama. Semakin besar errornya berarti perbedaannya itu semakin besar. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena air itu sebelum mencapai ke outfall itu sudah membludak dulu sehingga tidak sampai di outfall. Itulah berarti kan yang keluar di outfall tidak sama dengan yang masuk ke sistem karena terjadi membludak tadi. Itu yang menyebabkan. Jelas, Mas? Tahu maksudnya? Oh ya, Pak, jelas, Mas. Makasih, Pak. Jelas ya. Ya. Jadi misalnya kamu dikasih duit 1 juta, masukkan kantong, kenapa kantongmu bolong? Maka ketika kamu ngambil lagi kan nggak akan sebesar 1 juta karena bolong, ada yang lepas dari kantongmu, gitu loh. Ilustrasinya seperti itu. Itulah yang perbedaan antara yang masuk dengan yang keluar. Itu semakin besar berarti errornya semakin besar. Karena kantongmu bolong tadi, ya. Bolong tadi itu ditentukan oleh flat noting, not floating-nya tadi, not floating-nya tadi. Oke, Mas? Jelas, Pak, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Iya, silakan. Sebentar, summary, not flooding. Nah, tinggal kamu mau lihat apanya, ya, not flooding. Ini kan ada di maksimum, ada maksimum rate, berarti ini adalah debit maksimumnya, ya, debit maksimumnya pada masing-masing node. Terus kapan terjadi ini? Berapa lama terjadi ini? 0,38 jam, 0,9 jam lama terjadi. Terus kemudian kapan? Nah ini ya, terjadi. Terus kemudian berapa yang limpas? Nah ini sekian juta liter atau sekian ribu meter kubik. Ini karena ini kecil meter kubiknya nggak kelihatan, berarti ini yang bisa dilihat. Ini tidak bisa dilihat karena nol itu, yang ribu meter kubik. Tapi yang juta liter itu kan bisa dilihat. Jadi ini adalah volume air yang limpas. Jadi volume air yang tidak sampai ke outfall sebesar ini. Ini yang menyebabkan error tadi besar. Ya. Jadi kaitannya dengan error tadi yang ini volume yang limpas. Oke, jelas, Mas? Oke, ya. Oke, ada lagi, silakan. Pak, saya juga mau diperiksa, Pak. Ya, Salahnya di mana? Ya, ini dulu ada yang mau ditanyakan, yang ini dulu. Nanti setelah ini punyamu. Tidak ada? Ya, cukup, Pak. Oke, ya. Oke, yang punyamu nomor berapa? 06, Pak. 17B1006. 17006. Oke, Silvana ya. Ya. Oh, sebentar, belum tak 17006.
Yang ini ya. Di title-nya, nanti kalau ujian harus tampil nama dan NIM-nya ya. Oh iya, Pak. Harus muncul nama dan NIM. Oke, sekarang kita cek datanya. Ya, datanya. Project detail. Data oke. Option oke. Evaporation tidak ada. Nah, 0,06 oke. Oke, nanti kita like lagi. Oke, subjek range-nya coba kita cek dulu range-nya. Range kumulatif 005 time series. Oh iya, ini ya. Oke. Oke, nah ini sudah betul kalau ini ya. Jadi format waktunya sudah betul. Oke, ini data ujian sudah oke ya. Ini dalam film. Oke. Subclassment area oke, tidak ada yang bulat ya. Jadi sudah oke, betul. Persen metode tidak ditentukan ya oke bebas. Width, nah ini kelupaan nih kelihatannya SK 11. Kelupaan tidak diukur width-nya. Oh iya, Pak. Ini 500 kan ini tidak mungkin 500. Ya, jadi kelupaan di subsegmen 11. Ya, oke. Ini tidak diatur berarti bebas. Oke. Integration tidak diatur tapi bebas, tapi nanti di laporan harus di laporan harus disampaikan ya asumsi-asumsinya. Oke, junction. Nah, ini maksimum depth-nya salah ya. Maksimum depth ini kalau tidak salah untuk junction kan sudah ada di data ya. Nah, Iya, Pak. Kayaknya salah ketik, Pak. Nah, Harusnya salah 1 kan? koma. Nah, maksimum depth untuk junction, jadi untuk junction ya. Maksimum depth itu elevasi tanggul dikurangi elevasi dasar ya, itu maksimum depth untuk junction ya. Jadi ini kamu ngambil elevasi tanggul, ini banyak yang salah seperti ini. Ya, ini banyak yang salah max depth-nya. Oke, jelas ya. Jadi ini harusnya elevasi tanggul dikurangi elevasi dasar. Itu adalah max depth untuk junction. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, outfall, invert elevation sudah oke. Tadi junctionnya invert elevation-nya oke, sudah oke. Oke. Conduit. Conduit, length-nya oke, sudah logis. Length-nya sudah logis. Terus nilainya tidak tentukan, bebas. Oke. Oke. Oke, ini sudah betul. Time series-nya sudah betul. Oke, sudah betul. Oke, di save. Nah, ini kecil. Kecil. Ini not floating-nya masih ada. Not floating-nya ada. Itu apa gara-gara yang elevasinya yang salah itu, Pak ya? Ngaruhnya Apa? di situ enggak sih, Pak? Yang salah input tadi. Salah input Yang max yang depth. width. Oh, yang kalau itu max depth enggak ya memang pengaruh juga di kecilnya tadi. Ya, pengaruh juga. Oh Karena iya, max depth-mu kan jadi besar ya, Iya. Jadi yang ya
Tapi floodingmu kok besar sekali ya, masih ada flooding. Nah iya Pak, sampai 6 mau Pak. Agak meragukan. Cuman saya belum tahu ini salahnya di mana. Ya. Karena padahal kan maksudmu besar, harusnya floodingmu juga tidak terlalu besar. Jadi di note kita lihat note-nya. Oh, sorry. Kita cek detail aja. Tapi konduitmu juga bisa. Oke. Invert elevation-nya yang junction. Data hujan juga saya lihat data hujan. Sudah betul. Ini 120 mm ya, sudah betul ya. Iya Pak. Sudah betul, sudah. Coba dilihat grafiknya, grafik itu grafnya di output. Yang nggak flooding tuh cuma junction 3 Pak kemarin tuh pas lihat grafiknya. Sisanya semua flooding. Iya. Sudah coba dan series. Oh, besar sekali 70 meter kubik detik. Oke. Dewa 5. Oke. Angka-angkanya sudah logis. Oke, sementara itu dulu tidak apa-apa. Memang saya agak ragu sih dengan hasilnya ini, cuman saya belum bisa menemukan salahnya gimana. Ya, ini tidak apa-apa kalau misalnya ujian dilaporkan apa adanya aja. Ya, kalau seperti ini ya laporkan seperti itu. Yang penting ada kuncinya itu bisa membuat laporan lah, bisa membuat laporan, bisa menyampaikan laporan. Ya. Iya Pak. Datanya apa, asumsinya apa, hasilnya apa, bisa cerita. Ya. Oke, nanti sambil jalan saya lihatnya lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Ya, Pak. Ya, silakan. Laporannya yang buat ujian itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Maksudnya kayak poin satu. Ya seperti pertanyaan-pertanyaan di soal-soal yang terakhir itulah. Ya, itu kan ada yang disampaikan ya. Datanya apa, asumsinya apa, terus didrive di beberapa assessment, di junction, di conduit. Nah, itu ya harus bisa cerita itu ya. Semakin banyak yang Anda ceritakan itu semakin banyak poin yang Anda kumpulkan. Jadi nanti soalnya ya seperti itu lah, seperti kemarin gitu, ya. Cuman tentu saja agak berbeda. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Terima kasih. Oke, kalau tidak saya mau masuk ke konversi ya, atau apa namanya, jadi mengganti objek ya, mengganti objek. Ya, misalnya konduit, ya, konduit. Misalnya kita ini mau kita ganti dengan stasiun pompa misalnya. Ini yang konduit 9 itu kita ganti dengan pompa. Nah, itu di klik kanan ada convert to ya. Nah, ini pilih pompa. Ya. Jadi konduit 9 itu diganti dengan pompa. Jadi konduit itu bisa diganti dengan pompa, bisa diganti orifice, bisa diganti weir, atau bisa diganti outlet. Ya. Oke. Karena itu dekat dengan laut, ganti pompa ya. Terus kemudian yang junction ini di hulunya junction dari JK9 ini kita convert ke storage unit, berarti kolam tampungan ya, kolam tampungan. Nah, tinggal kemudian diedit aja ini kolam tampungannya supaya namanya sinkron diganti dengan storage unit 1 misalnya. Terus yang ini tadi pompanya kita ganti dengan P1 misalnya. Nah, tinggal kemudian datanya dimasukkan. Nah, kalau pompa, pump curve-nya apa? Misalnya hubungan antara ini nanti ya. Nah, initial status biasakan off dulu aja. Ya, start update berarti kapan pompa mulai hidup. Ya, misalnya mulai hidupnya kedalaman 2 meter misalnya. Jadi 2. Kapan pompa mati itu start update 0,5 misalnya. Jadi Cek. masih nunggu teman yang lain dulu, kasihan ketinggalan.
Oke, saya lanjutkan. Tadi masalah konversi objek ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, konversi dari junction menjadi conduit, menjadi conduit itu konversinya menjadi tadi kalau conduit itu konversinya menjadi stasiun pompa, orifice, weir atau outlet. Kalau junction itu konversinya solid unit, outfall atau divider. Tapi kalau divider itu kalau kita pakai dynamic itu tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Kalau pakai dynamic. Ya. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Kalau tidak, kita kembali ke datanya tadi. Sekarang datanya tadi kita pompa dulu ya tadi ya, pompa ya. Kita pompa. Jadi untuk pompa itu data yang dibuat adalah pump curve, kurva pompa, initial status kita awalnya adalah off ya, di off kan dulu. Jadi nilai defaultnya initial status untuk pompa itu on ya. Harusnya off dulu ya, kondisi awalnya off. Start update itu adalah kedalaman di mana pompa mulai bekerja. Jadi pompa mulai bekerja itu ketika kedalamannya tinggi. Harus mati ketika kedalamannya rendah. Tapi jangan sampai kering, jadi harus ada kedalaman tapi tidak besar atau kecil, katakanlah 50 cm, contoh ini ya. Sekarang pump curve. Nah, pump curve itu ada beberapa, tadi ini namanya sama ya, ini namanya BC, berarti ini BC juga. Ya. Nah, ini ada beberapa tipe, ada tipe 1. Tipe 1 itu hubungan antara volume dengan flow. Jadi yang dilihat ada volume, kalau volume sekian berarti flow-nya sekian. Ada tipe 2, itu hubungannya kedalaman dengan flow. Jadi kedalaman sekian, flow-nya sekian. Tipe 3, itu hubungannya head itu adalah perbedaan energi dengan flow. Ya. Untuk tipe 4, itu kedalaman dengan flow. Ya. Jadi kita pakai yang tipe 2, ya. Kedalaman dan flow. Nah, ini maksudnya adalah ini kalau kedalamannya sekian itu debit pompanya sekian ya, kalau kedalamannya sekian debit pompanya sekian, itu maksudnya seperti itu. Jadi misalnya kalau kedalamannya tadi 0,5 ini flow-nya tidak ada ya. Kemudian kalau kedalamannya tadi 2 ini, nah tergantung kapasitas pompanya. Kita mau pakai berapa pompa itu disettingnya di sini. Katakanlah kita pakai 1 pompa, maka ini tinggal kapasitas pompanya berapa? Misalnya kapasitas pompanya 5 misalnya. Terus ini misalnya direncanakan sampai ada kedalaman di sebelah hulu pompa atau barangkali di dulu ada kolam, nah kedalaman kolamnya berapa misalnya 4 nah misalnya seperti itu. Nah ini adalah setting pompa curve-nya. Ini kalau pakai 1 pompa. Kalau pakai 2 pompa misalnya, nah, kalau pakai 2 pompa misalnya 2 pompa kapasitasnya 5, misalnya kedalaman 3 kedalaman 2 itu 1 pompa bekerja, kalau kedalaman 3 itu 2 pompa bekerja, misalnya kedalaman 4 juga 2 pompa bekerja. Nah ini adalah kita pakai 2 pompa dengan kapasitas masing-masing 5. Tahu maksudnya ini enggak? Jadi trap ini menunjukkan jumlah pompa. Tingginya trap itu kapasitas pompa. Jadi kalau ini itu 1 pompa bekerja. Ini berarti 2 pompa bekerja. Oke, jelas? Kalau 1 pompa bekerja ya berarti ini 5, ini 5. Ya. Kalau misalnya 3 pompa bekerja, misalnya ini 2,5, ini 10, ini berarti 3, ini 15. Nah ini berarti 3 pompa bekerja. Kita pakai 3 pompa. Nah 1, 2, 3, berarti ada 3 pompa. Berarti tergantung perbedaan flow-nya ya Pak ya? Ini tergantung kedalamannya toh.
Perbedaan flow di sini ini karena pompa. Kalau 5 itu berarti hanya 1 pompa bekerja. 10 berarti 2 pompa bekerja. 15 berarti 3 pompa bekerja. Gitu. Oh iya Pak. Ini. Kalau misalnya kapasitasnya yang 1 pompa itu 5, yang 2 pompa itu 2,5 misalnya. Nah, berarti ini 7,5. Ini 10. Ini 10. Kalau itu 1 pompa kapasitasnya 5, 2 pompa kapasitasnya 2,5. Jadi di total ya Pak ya? Iya, jadi kumulatif. Oke, jelas? Nah, jumlah trap ini menunjukkan jumlah pompa. Tingginya menunjukkan kapasitas pompa. Yang satu kapasitas 5, yang satu lagi kapasitas 2,5, satu lagi kapasitas 2,5. Oke, jelas ya untuk pompa ya. Oke, sekarang yang kolam. Ya, kolam. Nah, kolam di sini data-datanya sudah yang lama, yang junction lama itu tetap ada. Nah, jadi ini berarti tinggal rencana kolammu bagaimana. Nah, misalnya itu kolamnya mau diturunkan 3 meter, ya berarti ini dikurangi 3. Jadi misalnya tingkat elevasinya jadi tadinya minus 0,052 dikurangi 3 berarti minus 3, ini berarti kedalaman kolammu 3 meter. Ya, max depth-nya berarti tambah 3, berarti dari 1, berarti jadi 4, ini berarti kedalaman kolammu 3 meter. Oke, jelas sampai di sini? Sampai di sini dulu jelas? Iya Pak. Oke. Nah, sekarang storage curve. Kurva kolamnya, nah mau tabular apa fungsional? Nah, misalnya pilih tabular, ya berarti tabular kurvanya namanya apa TC misalnya. Oke. Nah, jadi ini namanya TC. Nah, ini kedalamannya 0. Nah, ini areanya berapa meter persegi? Misalnya luas kolamnya 500 meter persegi misalnya, ini berarti 500. Misalnya itu sama antara, maksudnya bentuknya adalah kubus atau apa namanya yang segi, ada penampangnya persegi, terus ada kedalaman yang seragam. Nah, itu misalnya kedalaman sampai 3 meter, ini juga 500. Nah, jadi ini kolamnya adalah kedalamannya 3 meter, luasannya 500 meter persegi. Ya, ini. Ya. Oke, jadi ini bentuknya tegak ya, dinding tegak, luas kolamnya 500 meter persegi, kedalamannya 3 meter. Nah, caranya nulis seperti ini. Nah, kalau tidak persegi, kalau dindingnya miring, nah ini tinggal diatur, misalnya miringnya yang bawah 500, yang atas misalnya 750. Nah, ini berarti dindingnya miring. Kalau dindingnya tegak, luasnya sama. Ini dindingnya tegak. Oke, jelas? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Cara Bang tahu areanya itu gimana Pak? Area kalau di lapangan ya tersedia lahannya, tersedia berapa meter persegi. Itu kalau di lapangan itu ya tergantung yang tersedia. Ya. Yang tersedia bisa lebih. Ini kan di kota kan tentu lahannya terbatas. Nah, sekarang kita harus kembali yang ada yang bisa dimanfaatkan kolam itu luasannya berapa? Itu masuknya di sini. Itu Mas. Ya. Kecuali kalau kita buat baru ya, misalnya kita di ibu kota baru kan masih areanya masih kosong. Nah, itu kita bisa ngatur. Saya pengen luasnya 5.000 atau 2 hektar misalnya. Ya, itu tidak masalah. Jadi sangat tergantung pada kondisi dia di lapangan. Nah, nanti kalau di ujian ya tentu saya yang ngasih. Ya. Saya yang menentukan luasannya berapa. Kecuali bisa juga ya Anda saya minta untuk asumsi ya bisa saja. Kalau asumsi harus berapa ya terserah. Kalau namanya asumsi ya mau kecil atau mau besar ya tidak ada masalah. Jadi tidak ada ketentuan luasnya harus sekian, tidak ada. Oke, jelas Mas?
Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, ya silakan Anda kerjakan tugasnya. Tugasnya konversi ini ya. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi kalau ada yang mau ditanyakan lagi.